Di sebuah desa Jawa kuno bernama Karangsari, berdiri sebuah pesantren sederhana yang diasuh oleh seorang kiai sepuh penuh wibawa, Kiai Abu Bakar. Dari sanalah muncul kisah kelam seorang santri muda bernama Dadan. Sejak kecil, ia selalu diremehkan. Dianggap lemah, tak berbakat, bahkan menjadi bahan hinaan santri-santri lain. Namun tak ada yang tahu, di balik kelembutan wajahnya, Dadan menyimpan luka batin yang dalam. Keluarganya terus dihantui teror ilmu hitam, gangguan gaib yang perlahan merenggut kebahagiaan mereka. Dalam kesedihan yang tak berujung, Dadan mendapat amanat misterius dari gurunya, sebuah kotak kayu hitam berisi pusaka terlarang. Sebuah azimat pamungkas yang konon mampu memanggil kekuatan gaib, tapi dengan peringatan keras, jangan pernah dibuka, kecuali di saat genting. Namun, apakah santri yang dianggap hina ini mampu menahan godaan ilmu larangan? Ataukah justru dendam dan amarah akan menyeretnya ke jurang kegelapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Di sebuah desa Jawa kuno bernama Karangsari, berdiri sebuah pesantren kecil yang sederhana, namun namanya harum hingga jauh ke pelosok tanah Jawa. Pesantren itu diasuh oleh seorang ulama sepuh, Kiai Abu Bakar, yang terkenal bukan hanya karena ilmu agamanya, tetapi juga karena kesaktian batinnya. Banyak orang percaya bahwa doa-doa beliau mampu menolak bala, meredam pagebluk, bahkan melunturkan santet yang dikirimkan dukun-dukun licik. Di pesantren itulah seorang pemuda bernama Dadan menuntut ilmu. Ia berasal dari keluarga petani biasa di pinggir desa. Tubuhnya kurus, wajahnya sayu, dan tutur katanya lembut. Sejak kecil, Dadan dikenal penurut dan jarang melawan. Namun, justru karena kelembutannya, ia sering menjadi bahan ejekan santri-santri lain. "Santri lemah, hafalanmu saja belepotan," teriak salah seorang santri senior setiap kali Dadan salah membaca kitab. "Kalau disuruh wirid, suaramu lirih seperti orang tidur," sahut yang lain sambil tertawa. Cemoohan itu terus menghujam hati Dadan. Namun ia tidak pernah membalas. Ia memilih diam, menunduk, dan menahan rasa sakit. Di dalam hatinya, luka demi luka kian dalam. Ia sering menyendiri di pojok masjid pesantren, menangis dalam doa, berharap suatu hari ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak serendah yang orang lain katakan. Meski diremehkan, Kiai Abu Bakar selalu melihat sesuatu yang berbeda pada diri Dadan. "Nak Dadan, jangan berkecil hati," kata beliau suatu malam setelah sholat berjamaah. "Bakat bukan segalanya. Hati yang sabar dan ikhlas jauh lebih berharga daripada ilmu yang tinggi namun sombong. Tetaplah istiqomah, kelak engkau akan mengerti." Namun kata-kata itu hanya sedikit mengobati luka batin Dadan. Sebab di luar pesantren, keluarganya juga menghadapi tekanan berat. Ayahnya, seorang petani sawah, kerap berurusan dengan para dukun hitam yang iri pada kedekatan mereka dengan Kiai Abu Bakar. Ibunya sering diganggu lewat gangguan gaib, suara-suara aneh di rumah, ayam peliharaan mati mendadak, dan sawah mereka rusak tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan. Di balik semua gangguan itu, ada sekelompok dukun hitam yang sudah lama mendendam pada Kiai Abu Bakar. Mereka tak berani menyerang sang Kiai secara langsung, sebab wibawa dan kesaktiannya terlalu besar. Maka mereka menyalurkan kebencian itu lewat keluarga para santri. Dan keluarga Dadan, yang paling lemah dan tak berdaya, menjadi sasaran empuk. Sejak remaja, Dadan sering melihat ibunya terbangun tengah malam, tubuhnya bergetar kedinginan, bibirnya komat kamit membaca doa. Kadang ia melihat ayahnya keluar rumah membawa parang, berusaha mengusir makhluk gaib yang menampakkan diri di halaman. Namun gangguan itu tak pernah berhenti. Bahkan adiknya yang masih kecil pernah tiba-tiba kejang di halaman rumah, seakan tubuhnya diremas sesuatu yang tak terlihat. Semua itu membuat Dadan merasa semakin kecil. Ia ingin melindungi keluarganya, tapi apalah dayanya? Ilmu yang ia pelajari di pesantren sering dianggap tak berkembang. Bacaan ayatnya sering salah. Ketika para santri lain sudah fasih mengaji kitab kuning, ia masih terbata-bata. Dalam diam, ia merasa tak layak menjadi murid seorang kiai besar. Malam-malam panjang di pesantren selalu menjadi saksi bisu air mata Dadan. Ia sering keluar ke halaman, duduk di bawah pohon randu besar di sudut kompleks, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Di sana, ia memohon kepada Allah dengan suara lirih. "Ya Allah, kalau memang aku tak berguna, setidaknya berilah aku kekuatan untuk melindungi keluargaku, jangan biarkan mereka menderita karena kelemahanku." Namun doanya seakan menggantung di udara. Setiap ia pulang ke rumah,
penderitaan keluarganya semakin berat. Ayahnya semakin sering sakit-sakitan, ibunya pucat seperti disedot energinya, dan adiknya kian kurus. Para santri lain tetap merendahkannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia hanya numpang hidup di pesantren, tak pernah akan jadi orang. Dadan hanya menahan dada, menunduk, dan menelan semua hinaan itu. Tapi di dalam dirinya, perlahan tumbuh sesuatu, amarah yang diselimuti kesedihan mendalam. Kiai Abu Bakar sesekali menepuk pundaknya. Beliau tahu Dadan memendam banyak luka. Tapi beliau juga tahu, di dalam dada muridnya yang lemah ini ada potensi besar yang belum terungkap. Sayangnya, potensi itu berbahaya jika diarahkan pada jalan yang salah. Pada suatu malam yang sunyi, setelah majelis pengajian selesai, Kiai Abu Bakar memanggil Dadan ke bilik sederhana di belakang pesantren. Di sana, beliau memberikan sebuah kotak kayu kecil, hitam legam, dengan ukiran aksara Jawa kuno yang sulit dibaca. "Nak Dadan, simpanlah ini. Jangan pernah engkau buka kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar genting. Dan ingat, jika imanmu goyah, pusaka ini bisa menjerumuskanmu ke jurang yang tak ada ujungnya." Dadan menatap kotak itu dengan rasa heran. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tatapan tajam Kiai Abu Bakar membuatnya bungkam. Sejak saat itu, kotak kayu itu selalu ia simpan rapat-rapat di bawah tikar tempat tidurnya. Hari-hari berjalan, ejekan santri tetap datang, teror gaib pada keluarganya terus menghantui. Namun sejak memegang kotak kayu itu, Dadan sering merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Kadang, di tengah malam, ia mendengar bisikan lirih dari dalam kotak. Suara itu samar, seperti suara lelaki tua yang penuh dendam. "Bukalah aku bisa menolongmu, aku bisa membalas semua hinaan mereka." Dadan selalu beristighfar setiap kali mendengar bisikan itu. Ia tahu pesan gurunya jelas, jangan dibuka. Tapi setiap kali ia melihat keluarganya menderita, atau setiap kali ia dihinakan oleh sesama santri, godaan itu semakin kuat. Hari demi hari, batinnya terkoyak antara kesabaran dan amarah. Ia masih berusaha bertahan, masih berusaha menjaga amanat gurunya. Namun dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah kesabaran benar-benar bisa menyelamatkan keluarganya? Ataukah ia harus menempuh jalan lain, jalan yang terlarang namun menjanjikan kekuatan? Dan disitulah awal segalanya. Dadan, si santri yang dianggap lemah, kini berdiri di ambang rahasia besar yang kelak akan mengguncang seluruh desa Karangsari. Malam itu, langit desa Karangsari tampak aneh. Angin bertiup kencang, membuat bambu-bambu di halaman beradu menimbulkan suara berderak yang menusuk telinga. Hening malam berubah menjadi mencekam. Seekor burung gagak hitam hinggap di atap rumah keluarga Dadan, mengeluarkan suara serak yang panjang. Sejak sore, ibu Dadan sudah merasa gelisah. Tubuhnya meriang, dadanya sesak, dan perutnya seperti diperas sesuatu dari dalam. "Nak Dadan, ibu merasa tidak enak," bisiknya lirih sambil duduk di dipan kayu. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran. Tak lama setelah matahari tenggelam, bencana benar-benar datang. Sang ibu mendadak kejang-kejang, lalu memuntahkan darah segar yang berbau amis menusuk. Dadan berteriak panik, memeluk tubuh ibunya yang menggeliat kesakitan. Darah terus mengucur dari mulutnya, membasahi kain jarik yang ia kenakan. Di sudut ruangan, adiknya yang masih kecil ikut menjerit. Tubuh mungil itu tiba-tiba kaku, kakinya melipat sendiri dengan suara tulang berderak. Seketika ia tak bisa berjalan lagi. Sementara ayahnya, yang sejak sore membantu tetangga memperbaiki pagar sawah, pulang dengan wajah pucat. Baru saja ia masuk ke rumah, tiba-tiba tubuhnya terhuyung, mata melotot, lalu roboh tanpa nyawa. "Bapak," jerit Dadan, memeluk jasad ayahnya yang tergeletak dengan lidah terjulur dan wajah menghitam. Suasana rumah itu berubah jadi neraka. Bau amis darah bercampur dengan aroma anyir seperti bangkai. Dari luar rumah, terdengar suara lolongan anjing bersahutan, seakan menyambut kedatangan sesuatu yang tak kasat mata. Dadan berlari keluar rumah, memanggil tetangga. Namun aneh, semua pintu rumah tetangga terkunci rapat. Tak ada seorang pun yang berani keluar. Mereka hanya mengintip dari balik jendela dengan wajah takut. Di desa Karangsari, semua orang tahu, ketika santet sudah turun, lebih baik jangan ikut campur, jika tidak ingin ikut menjadi korban. Malam itu, Dadan seperti ditinggalkan sendirian di tengah kengerian. Ia memeluk jasad ayahnya, mendengar ibunya terus mengerang dengan muntahan darah, sementara adiknya menangis ketakutan sambil menyeret tubuh lumpuhnya di lantai. Hatinya hancur, dadanya bergemuruh penuh amarah dan keputusasaan. Di kejauhan, di balik kebun tebu yang gelap, terdengar suara gamelan samar-samar. Itu bukan gamelan biasa. Nadanya sumbang,
berat, dan membuat bulu kuduk berdiri. Dadan tahu, itu suara ritual para dukun hitam yang sedang melancarkan ilmu. Mereka merayakan keberhasilan santet yang telah menghancurkan keluarganya. Sejak lama, keluarga Dadan memang menjadi sasaran. Ayahnya adalah petani sederhana yang selalu membela pesantren Kiai Abu Bakar. Para dukun hitam di desa-desa sekitar benci pada Kiai Sepuh itu, karena ilmu hitam mereka selalu gagal ketika berhadapan dengan doa-doa beliau. Tapi mereka tidak berani menyerang langsung. Maka yang menjadi korban adalah para keluarga santri. Dan malam ini, keluarga Dadanlah yang harus menanggung derita. Dadan hampir kehilangan akal. Ia mencoba mengaji, membaca ayat-ayat Al-Quran yang diingatnya, tapi lidahnya keluh. Bacaan ayatnya terbata-bata, seakan ada yang menekan dadanya agar tidak bisa melafalkan dengan benar. Ia menangis dalam hati, "Ya Allah, tolong aku, tolong keluargaku." Namun doa-doanya seolah tak mampu menahan teror itu. Darah terus keluar dari mulut ibunya, adiknya tak bisa lagi berjalan, dan ayahnya sudah terbujur kaku. Dalam keputusasaan itu, tiba-tiba ia teringat sesuatu, kotak kayu hitam yang diberikan Kiai Abu Bakar. Pusaka yang disimpan rapat di bawah tikar tidurnya di pesantren. Ia teringat pesan sang Kiai, "Simpanlah ini. Jangan pernah engkau buka, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar genting." Bukankah ini sudah darurat? Bukankah keluarganya sedang diambang kehancuran? Bukankah sabar dan doa sudah tidak cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dadan merasakan keputusasaan yang membuatnya ingin menentang pesan gurunya. Hatinya berperang hebat. Satu sisi, ia tahu bahwa membuka pusaka itu berarti melanggar amanat Kiai Abu Bakar, bahkan bisa menjerumuskannya pada jalan iblis. Tapi di sisi lain, ia melihat keluarganya hancur di depan mata. Di luar rumah, angin semakin kencang. Pohon-pohon bambu berderak keras, seperti ada ribuan makhluk yang berlari di antara batangnya. Suara gamelan semakin keras, disertai nyanyian aneh dengan bahasa yang tak dipahami. Seolah-olah para dukun hitam benar-benar sedang berpesta menyambut penderitaan keluarganya. Dadan menggigil. Tubuhnya lemas, matanya sembab penuh air mata. Namun di balik ketakutan itu, muncul sebuah tekad gelap. Jika jalan Allah sudah tertutup, maka biarlah aku memilih jalan lain. Jalan yang bisa membuat mereka merasakan penderitaan 1000 kali lipat. Ia menggertakkan gigi, menatap ke arah pesantren yang tampak samar dari kejauhan. Ia tahu, kotak itu ada di sana. Kotak yang selama ini ia tahan untuk tidak disentuh. Kotak yang di dalamnya ada sesuatu yang memanggil-manggil sejak lama. "Bukalah aku," bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Kali ini lebih jelas, lebih menggoda. "Bukalah aku akan membalaskan semua penderitaanmu. Aku akan membuat mereka berlutut, menjerit, dan hancur di bawah kakimu." Dadan memejamkan mata, menahan tangis. Tubuhnya gemetar. Hatinya terbakar oleh amarah. Di hadapannya, ibunya masih muntah darah, adiknya lumpuh, dan ayahnya sudah tak bernyawa. Malam itu, dendam mulai tumbuh di dada seorang santri yang selama ini dianggap lemah. Santri yang selama ini diremehkan, dipandang sebelah mata, bahkan dihina oleh sesamanya. Dan dendam itu akan menjadi pintu bagi sesuatu yang kelak mengguncang seluruh desa Karangsari. Karena malam itu, Dadan akhirnya mengambil keputusan, ia akan membuka pusaka terlarang itu. Pagi belum sempat menyingsing ketika Dadan kembali ke pesantren. Matanya sembab, wajahnya kusut, dan langkahnya gontai. Sejak malam kelam itu, di mana ayahnya tewas, ibunya sekarat muntah darah, dan adiknya mendadak cacat, hatinya seolah sudah mati. Rasa sabar yang dulu dipupuknya habis bersama darah yang mengalir di lantai rumahnya. Santri-santri lain melihatnya dengan tatapan heran. Ada yang berbisik-bisik, ada yang malah menertawakan wajah lusuhnya. "Hei, santri lemah itu menangis lagi," ujar salah seorang. Dadan hanya menunduk, menahan amarah yang membakar dadanya. Kalau dulu ia bisa diam, kini setiap hinaan itu terasa seperti bara yang siap meledak. Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun. Tujuannya hanya satu, bilik kecil di belakang pesantren, tempat ia menyimpan sesuatu yang paling berbahaya, kotak kayu hitam pemberian gurunya. Kotak itu sudah lama ia simpan di bawah tikar tidurnya. Malam-malam sebelumnya, ia sering mendengar bisikan dari dalam kotak itu. Bisikan yang menjanjikan kekuatan. Bisikan yang seolah tahu segala penderitaan yang ia alami. Hingga kini, bisikan itu terdengar semakin jelas, seolah tahu bahwa hati Dadan sudah berada di titik rapuh. "Bukalah aku," suara itu lirih, serak, namun menggoda. "Bukalah aku, biarkan aku menghabisi mereka yang membuatmu menderita."
Dadan berlutut di depan kotak itu. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur dari pelipis. Ia masih ingat pesan Kiai Abu Bakar, jangan pernah engkau buka kecuali keadaan genting. Jika imanmu goyah, pusaka ini bisa menjerumuskanmu ke jurang yang tak ada ujungnya. Tapi apalagi yang harus ia tunggu? Ayahnya sudah mati. Ibunya hanya bisa merintih di pembaringan. Adiknya lumpuh, masa depannya gelap. Sementara para dukun hitam itu tertawa puas di kejauhan, merayakan keberhasilan santet mereka. Dengan tangan gemetar, Dadan mengangkat kotak itu. Ukiran aksara Jawa kuno pada permukaannya berkilau samar, seakan hidup. Ia meraba permukaan kayunya, terasa dingin, seperti batu nisan yang baru disiram air. Ketika ia mencoba membuka penutupnya, tiba-tiba angin bertiup kencang menembus bilik kecil itu. Lampu minyak bergoyang, hampir padam. Dadan menahan napas. Suara bisikan semakin jelas, kini terdengar seperti ribuan suara berlapis, memanggil namanya. Dadan, kami sudah lama menunggu. Dengan keberanian bercampur putus asa, ia akhirnya membuka kotak itu. Seketika, asap hitam pekat keluar, mengepul dan memenuhi ruangan. Bau anyir bercampur belerang menusuk hidung. Suhu ruangan mendadak turun drastis, membuat tubuhnya menggigil. Di dalam kotak itu terdapat sebuah azimat kuno, kain kecil berwarna merah kecoklatan, seolah terbuat dari tenunan darah yang sudah mengering. Di tengah kain itu ada simbol aneh berbentuk lingkaran dengan huruf-huruf Jawa kuno yang saling bersilangan. Begitu azimat itu disentuh, suara-suara aneh langsung memenuhi kepalanya. Jeritan, tawa, bisikan, dan ratapan bercampur menjadi satu. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap bergema di dalam pikirannya. Pakai aku akan memberimu kekuatan, aku akan membuat mereka berlutut di kakimu. Dadan terengah-engah, dadanya sesak. Ia hampir menjatuhkan azimat itu, tapi sesuatu membuatnya tidak bisa. Tangannya seperti terkunci. Seakan azimat itu sudah melekat dalam jiwanya. Saat itu, bayangan wajah ayahnya yang mati mengenaskan terlintas. Bayangan ibunya yang muntah darah. Bayangan adiknya yang merintih lumpuh. Semua itu membuat hatinya membatu. Jika ini jalan satu-satunya untuk membalas mereka, maka aku rela. Sekejap kemudian, azimat itu bergetar. Cahaya merah darah menyembur darinya, menelan tubuh Dadan. Mata Dadan memerah, urat-urat di tangannya menonjol, dan tubuhnya serasa dialiri ribuan bara api. Suasana pesantren mendadak mencekam. Santri-santri yang berada di luar bilik mendengar suara jeritan panjang, bercampur dengan suara tawa menyeramkan. Beberapa berlari ketakutan, melapor ke Kiai Abu Bakar. Tak lama, sang Kiai datang dengan wajah tegang. Ia sudah tahu apa yang terjadi. Dari kejauhan, ia bisa merasakan getaran gaib yang memecah keseimbangan alam. Astagfirullah. Dadan, apa yang kau lakukan? Desisnya dengan suara bergetar. Namun ketika Kiai Abu Bakar membuka pintu bilik, yang ia lihat membuat hatinya tercekat. Dadan berdiri dengan tubuh terbungkus aura hitam pekat. Di tangannya, azimat itu berkilau seperti bara, dan di sekelilingnya berputar bayangan makhluk-makhluk aneh dengan tubuh cacat, mata merah, dan mulut menganga. Gusti Allah, ucap Kiai Abu Bakar. Ia tahu, murid yang selama ini dianggap lemah telah membuka pusaka terlarang. Pusaka yang bahkan dirinya sendiri enggan gunakan karena tahu betapa berbahayanya. Dadan menatap gurunya dengan mata merah menyala. Kiai, mereka membunuh keluargaku, mereka menertawakan penderitaanku. Aku tidak akan diam lagi. Aku akan membuat mereka semua membayar darah dengan darah. Kiai Abu Bakar berusaha menenangkan. Nak Dadan, dengarkan aku. Jalan dendam hanya akan menghancurkanmu. Letakkan azimat itu, jangan biarkan iblis menjerat hatimu. Namun Dadan tertawa getir, suara tawanya bercampur dengan gema aneh, seakan ada banyak suara lain yang ikut tertawa bersamanya. Kiai, maafkan aku. Aku sudah terlalu jauh. Kini aku bukan lagi santri yang lemah. Aku adalah api yang akan membakar mereka semua. Asap hitam semakin pekat, keluar dari bilik dan menyelimuti langit-langit pesantren. Suara-suara gaib bergema, membuat santri-santri ketakutan. Beberapa pingsan, sebagian lari terbirit-birit meninggalkan halaman. Malam itu, keseimbangan desa Karangsari mulai runtuh. Karena seorang santri yang dulu dianggap hina kini telah membuka pintu menuju kekuatan yang bahkan dikhawatirkan gurunya sendiri. Dan sejak malam itu pula, nama Dadan tidak lagi sama. Ia bukan lagi santri lemah yang diremehkan, melainkan murid terlarang yang telah membangkitkan azimat pamungkas Kiai Abu Bakar. Darah dalam sajian pusaka. Malam itu pondok pesantren Al-Munawir kembali diliputi suasana yang sepi. Angin berembus kencang dari arah utara,
membawa aroma basah tanah yang belum lama diguyur hujan. Para santri telah masuk ke kamar masing-masing, beberapa masih terdengar lirih melantunkan hafalan ayat suci, tapi sebagian besar sudah tertidur. Namun, bagi Dadan, malam itu bukan waktu untuk beristirahat. Setelah kejadian malam sebelumnya, saat ia tanpa sengaja membuka segel pusaka Kiai Sepuh, Dadan mulai dihantui rasa bersalah dan takut. Bayangan wajah Kiai M. Asum terus terngiang di benaknya, tatapan tajam yang seperti menembus hati. Lebih-lebih, setiap kali ia teringat bisikan gaib yang muncul dari kotak kayu tua itu, bulu kuduknya berdiri. Pusaka ini menuntut darah, begitu suara itu bergaung dalam telinganya. Dadan mencoba menepis pikiran itu dengan berwudu dan membaca istighfar. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, terdengar ketukan samar di jendela kamarnya. Ia membuka mata, dan sesosok bayangan hitam melintas cepat, lenyap di balik pohon kelapa di halaman pesantren. Kecurigaan para santri. Keesokan paginya, suasana pondok berubah. Beberapa santri senior mulai curiga pada Dadan. Wajahnya pucat, matanya sayu seperti kurang tidur. Saat di kelas tafsir, ia bahkan sempat terhuyung seolah tak kuat menahan tubuhnya. "Dadan, kamu sakit?" tanya Hasan, salah satu santri yang sering mengejeknya. Dadan hanya menggeleng. "Tidak, hanya kurang tidur." Namun bisikan-bisikan para santri lain mulai menyebar. Ada yang mengatakan Dadan kerasukan, ada yang menduga ia bermain dengan hal-hal gaib. Santri-santri muda yang biasanya dekat dengannya pun mulai menjaga jarak. Hanya satu orang yang masih setia menemaninya, Raffi, teman sebilik yang selalu mempercayai Dadan. "Kalau ada apa-apa, kau harus cerita, Dan," ujar Raffi sambil menepuk bahunya. "Aku tahu wajahmu menyimpan sesuatu." Dadan mengangguk, tapi hatinya bimbang. Bagaimana mungkin ia menceritakan tentang pusaka Kiai Sepuh yang sudah ia buka tanpa izin? Malam ritual yang tak disengaja. Malam berikutnya, Dadan berusaha mengunci diri di kamar. Namun suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras, seperti palu menghantam kayu. Jendela kamarnya bergetar. Raffi yang tidur di sebelahnya tak terbangun sama sekali, seolah dunia di sekitarnya terbungkam. Dadan tak tahan lagi. Ia bangkit, mengenakan sarung, lalu mengikuti suara itu. Langkah kakinya membawanya ke surau tua di belakang pesantren, bangunan yang jarang digunakan. Di dalamnya gelap, hanya cahaya bulan menembus melalui lubang di atap. Dan di sana, kotak pusaka itu sudah menunggu di tengah ruangan. Padahal ia yakin semalam kotak itu masih terkunci di bilik Kiai M. Asum. Tiba-tiba lilin-lilin tua di sudut ruangan menyala sendiri, menyoroti ukiran kayu pada kotak pusaka. Ukiran itu tampak basah, seolah dilumuri cairan merah yang baru. "Buka, beri aku yang kutuntut," bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas daripada sebelumnya. Tangan Dadan gemetar, tapi entah mengapa kotak itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar gulungan kain putih yang ternyata sudah ternoda darah kering. Dan dari balik gulungan itu, melesat keluar sosok bayangan hitam berwujud seperti manusia, namun wajahnya tanpa mata. Dadan terjatuh, tubuhnya kaku. Bayangan itu mendekat, lalu menempelkan wajah hitamnya ke telinga Dadan. "Darahmu, atau darah orang lain." Kengerian pertama. Sejak malam itu, Dadan tidak lagi sama. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Telinganya bisa mendengar suara-suara dari tempat jauh, matanya sesekali menangkap bayangan-bayangan yang tak dilihat orang lain. Namun, bersamaan dengan itu, hasrat aneh muncul, rasa haus yang tak terjelaskan. Setiap kali melihat santri lain terluka kecil, entah karena tergores pisau atau tersandung batu, Dadan merasa tubuhnya bergetar. Bau darah yang samar membuatnya nyaris kehilangan kendali. Suatu malam, ketika seorang santri muda bernama Zaki jatuh di halaman dan lututnya berdarah, Dadan tanpa sadar mendekat terlalu cepat. Matanya menatap darah segar itu dengan nafsu yang membuat Zaki ketakutan. "Dadan, kenapa kamu lihat aku begitu?" Zaki mundur, wajahnya pucat. Dadan tersadar, segera lari menjauh, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia merasa dirinya berubah menjadi sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak lagi manusia. Raffi menjadi saksi. Raffi akhirnya menyadari ada yang benar-benar salah. Suatu malam ia mengikuti Dadan yang berjalan tanpa arah, seperti orang kesurupan. Dadan berhenti di tepi sumur tua, tempat yang sejak lama dipercaya menjadi jalur gaib di pondok itu. Raffi bersembunyi di balik pohon. Dari kejauhan, ia melihat Dadan membuka kotak pusaka yang entah bagaimana bisa dibawanya ke sana. Sosok bayangan hitam kembali muncul, kali ini lebih besar, tubuhnya menutupi langit malam. "Aku butuh darah, semakin banyak, semakin kuat," suara itu bergema, mengguncang udara.
Dadan menunduk, wajahnya penuh keringat dingin. Aku tidak bisa. Bayangan itu meraung keras, membuat Raffi hampir pingsan. Lalu sosok itu menunjuk ke arah pesantren, ke arah kamar-kamar santri yang sedang tidur lelap. Ambil dari mereka. Jika tidak, kau yang akan kutelan. Raffi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia sadar kini sahabatnya sedang terikat perjanjian dengan sesuatu yang terlarang. Pertemuan dengan Kiai M. Asum. Keesokan harinya, Kiai M. Asum memanggil seluruh santri ke aula. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Ada sesuatu yang bergerak di pondok kita, ucapnya lantang. Aku sudah merasakan getarannya. Pusaka yang seharusnya tertidur kini terbangun. Siapa di antara kalian yang telah menyentuhnya? Suasana hening. Semua santri saling berpandangan, tapi tidak ada yang berani bicara. Dadan menunduk dalam-dalam, jantungnya berdegup kencang. Namun, Kiai M. Asum seakan tahu. Tatapannya langsung mengarah pada Dadan. Engkau, suara Kiai itu berat. Engkau telah membuka sesuatu yang tidak seharusnya. Para santri lain menoleh serentak. Bisik-bisik semakin keras, dan beberapa langsung menatap Dadan dengan pandangan sinis. Benar kan? Dadan itu biang masalah, seru Hasan lirih. Dadan hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu, sejak malam pertama membuka kotak pusaka, nasibnya sudah berubah. Ia kini berada di ambang jalan yang tidak bisa diputar kembali. Angin malam berhembus kencang melewati celah-celah jendela kayu asrama. Dadan terbangun dari tidurnya, peluh dingin membasahi keningnya. Mimpi buruk itu kembali datang. Sosok Kiai Sepuh yang telah wafat muncul dengan tatapan murka, suaranya bergema lirih di telinga Dadan. Jangan kau gunakan pusaka itu untuk kesombongan, Dadan. Jangan biarkan amarah menguasaimu. Sejak membuka segel pusaka Kiai Sepuh, Dadan merasakan tubuhnya semakin berbeda. Ia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh santri lain, bayangan hitam yang kerap berkeliling di area pesantren, bisikan-bisikan asing yang terus mencoba menguasai hatinya. Tapi di balik semua itu, ada kekuatan besar yang membuatnya lebih tangguh. Namun, kekuatan itu jugalah yang membuat sebagian santri makin iri dan waspada padanya. Sangkalan, santri senior yang dulu sering meremehkan Dadan, perlahan menyadari perubahan besar pada diri Dadan. Sangkalan mulai merasa posisinya terancam. Rahasia yang mulai terkuak. Malam itu, ketika para santri tengah tertidur, Sangkalan diam-diam mengintip dari balik pintu aula pesantren. Ia melihat Dadan duduk bersila dengan pusaka peninggalan Kiai Sepuh di depannya, sebuah kitab tua yang berisi doa dan rajah-rajah kuno. Cahaya samar lilin menerangi wajah Dadan, sementara bibirnya komat kamit membaca sesuatu. Mata Sangkalan melotot. Benar dugaanku, pusaka itu masih ada. Dan anak ini yang memegangnya, gumamnya dalam hati. Ia segera melaporkan temuannya pada beberapa santri yang juga tidak menyukai Dadan. Fitnah pun mulai menyebar, bahwa Dadan telah bersekutu dengan jin, bahwa ia menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan. Esok paginya, suasana pesantren mendadak tegang. Beberapa santri berbisik-bisik, sebagian lain memandang Dadan dengan tatapan sinis. Bahkan ada yang sengaja menjauh saat ia lewat, seolah takut terkontaminasi. Dadan hanya bisa menunduk, menahan amarah yang mendidih di dalam dada. Ia ingin menjelaskan, tapi entah mengapa lidahnya terasa keluh. Seakan memang ada rahasia besar yang harus ia simpan. Ujian pertama kekuatan pusaka. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur pesantren, terdengar jeritan santri dari arah sumur tua di belakang masjid. Para santri panik. Mereka berlarian ke arah suara, dan menemukan seorang santri muda terjatuh, tubuhnya kaku, matanya mendelik ke atas. Di sampingnya, terlihat bayangan hitam yang bergerak cepat lalu menghilang ke balik pepohonan. Kegemparan terjadi. Sebagian santri yakin bahwa jin penunggu sumur telah mengamuk. Para ustaz segera berdatangan, berusaha menenangkan keadaan. Di tengah kekacauan itu, Dadan melangkah maju. Ia bisa merasakan energi hitam yang masih tertinggal di sekitar sumur. Pusaka dalam dirinya bergetar, seolah menuntun untuk bertindak. Jangan ikut campur, Dadan, bentak Sangkalan. Kau hanya akan memperburuk keadaan. Namun, Dadan tetap maju. Ia menutup mata, merapal doa dari kitab pusaka yang pernah ia pelajari. Seketika, angin berhenti bertiup. Hujan yang deras terasa melambat, dan bayangan hitam itu kembali muncul, kali ini lebih jelas, berwujud makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala. Santri-santri berteriak ketakutan, sebagian jatuh pingsan. Tapi Dadan berdiri tegak, mengangkat tangannya sambil membaca doa. Cahaya putih menyemburat dari pusaka, menghantam makhluk itu hingga melolong kesakitan sebelum akhirnya lenyap ditelan kegelapan.
Santri yang tergeletak di tanah pun mulai siuman. Semua mata tertuju pada Dadan, antara kagum, takut, dan curiga. Fitnah yang menguat. Alih-alih mendapat penghormatan, Dadan justru semakin difitnah. Sangkalan menyebarkan kabar bahwa makhluk itu datang karena Dadan. Bahwa pusaka Kiai Sepuh yang ia kuasai telah mengundang makhluk-makhluk gaib untuk mengganggu pesantren. Lihat saja, ujar Sangkalan pada santri lain. Selama anak itu di sini, pesantren takkan tenang. Kita akan terus diganggu makhluk gaib. Ucapan itu cepat menyebar. Bahkan ada santri yang mulai mendesak agar Dadan dikeluarkan dari pesantren. Dadan hanya bisa terdiam. Hatinya hancur. Ia tak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia ingin membela diri. Tapi di sisi lain, ada suara di dalam dirinya yang berkata, "Diamlah, ujianmu belum selesai. Jangan biarkan amarah menguasaimu." Pertarungan terselubung. Beberapa malam kemudian, Sangkalan dan dua santri lainnya mencoba menguji Dadan. Mereka mendatangi asrama Dadan dengan wajah penuh tantangan. "Jika kau benar-benar tidak bersahabat dengan jin, buktikan malam ini," tantang Sangkalan. "Ikut kami ke hutan belakang pesantren. Kita buktikan siapa yang sebenarnya berilmu." Awalnya Dadan menolak. Tapi dorongan kuat dari pusaka membuatnya tak kuasa. Ia pun ikut mereka. Di tengah hutan yang gelap gulita, Sangkalan mulai merapal mantra. Tak lama kemudian, tanah di sekitar mereka bergetar, dan dari balik pepohonan muncul makhluk-makhluk hitam bertubuh menyeramkan. Sangkalan tersenyum licik. "Lihatlah, Dadan. Kalau kau memang pewaris pusaka Kiai Sepuh, kalahkan mereka." Dadan terdiam sejenak. Ia tahu ini jebakan. Tapi ia tak punya pilihan. Dengan tenang, ia duduk bersila, membuka kitab pusaka, dan mulai melafalkan doa. Cahaya putih kembali muncul, lebih terang dari sebelumnya. Makhluk-makhluk hitam itu menjerit kesakitan lalu menghilang satu persatu. Namun, yang tak disangka, Sangkalan justru jatuh tersungkur. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat. Rupanya ia sendiri telah lama bersekutu dengan jin untuk mempertahankan kedudukannya sebagai santri yang disegani. Santri lain yang menyaksikan hal itu terkejut. Mereka mulai sadar siapa sebenarnya yang membawa keburukan di pesantren. Dendam yang membara. Meski rahasia Sangkalan mulai terbongkar, bukan berarti masalah Dadan selesai. Sangkalan yang dipermalukan di depan para santri bersumpah akan membalas dendam. Ia yakin bahwa selama pusaka itu ada di tangan Dadan, dirinya takkan pernah bisa menang. Malam itu, dari kejauhan, Dadan kembali mendengar suara Kiai Sepuh dalam mimpinya. "Dadan, ujianmu belum berakhir. Ingatlah, pusaka bukanlah untuk berkuasa, tapi untuk menjaga. Jangan sampai hatimu ternoda, karena itulah jalan kehancuranmu." Dadan terbangun, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan yang ia jalani baru saja dimulai. Dan pertarungan berikutnya akan jauh lebih berat. Malam itu angin berhembus jauh lebih dingin dari biasanya. Para santri pondok pesantren Al-Mubarak mengira hanya perubahan musim yang membuat suhu menusuk tulang. Namun, Ki Jafar, seorang santri sepuh yang sering dipercaya Kiai Maruf menjaga benda-benda pusaka pesantren, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Langkah-langkah gaib, bisikan-bisikan samar, dan getaran halus di tanah seolah menandakan bahwa pagar gaib pesantren sudah mulai melemah. Sejak Dadan tanpa sengaja membuka pusaka terlarang peninggalan Kiai Sepuh, berbagai kejanggalan mulai terjadi. Pagar gaib yang selama ini tak terlihat, yang melindungi pondok dari gangguan jin dan manusia berniat jahat, kini retak. Para santri sering mendengar suara gamelan Jawa di tengah malam, padahal tak ada yang menabuh. Beberapa kali terlihat sosok bayangan putih melintas di antara asrama, membuat banyak santri ketakutan dan tidak bisa tidur. Dadan sendiri mulai merasakan beban yang berat. Semenjak membuka pusaka itu, ia sering bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia selalu melihat sosok Kiai Sepuh berjubah hitam duduk di bawah pohon beringin tua yang berdiri tak jauh dari pemakaman pesantren. Sosok itu memanggilnya dengan suara parau, "Dadan, kau sudah membuka jalanku. Sekarang, tanggung jawabmu tak bisa kau elakkan." Dadan terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia menunduk dalam doa, beristighfar berulang kali, tapi rasa bersalah itu semakin menghantuinya. Sementara itu, para santri lain mulai membicarakan dirinya. Ada yang menuduh Dadan penyebab semua kekacauan, ada pula yang menatapnya dengan tatapan sinis. Seorang santri senior bernama Saiful bahkan terang-terangan berkata, "Kalau bukan karena si Dadan sok tahu, pagar gaib pesantren ini tidak akan rusak. Dia harus bertanggung jawab." Kemarahan itu semakin menjadi-jadi ketika suatu malam terdengar jeritan dari asrama putra. Seorang santri ditemukan pingsan dengan tubuh penuh lebam, seolah habis dipukuli makhluk tak kasat mata.
Anehnya, di dinding asrama muncul goresan tulisan aksara Jawa kuno, terbentuk dari darah ayam yang entah dari mana asalnya. Tulisan itu jika dibaca berbunyi, pusaka sudah dibuka, penjaga lama menuntut balas. Kiai Maruf yang selama ini berusaha menutupi kegelisahannya akhirnya memanggil Dadan ke endalem, rumah Kiai. Di ruangan berlampu redup itu, Dadan duduk bersimpuh, gemetar menahan rasa takut. Kiai Maruf menatapnya dalam-dalam, sorot matanya tajam, seolah mampu menembus isi hati santrinya. Dadan, aku tahu apa yang kau lakukan. Kau telah membuka pusaka terlarang itu. Sekarang akibatnya, pagar gaib yang menjaga pondok ini runtuh. Kau harus berani menanggungnya. Air mata menetes dari mata Dadan. Ia mencoba membela diri. Kiai, saya tidak bermaksud, saya hanya ingin tahu, saya merasa diremehkan terus-menerus, saya ingin membuktikan diri. Namun suara Kiai Maruf meninggi. Kesombongan kecilmu membuka pintu malapetaka besar. Pusaka itu bukan untuk sembarangan tangan. Kau harus bersiap, karena malam ini pagar gaib benar-benar roboh. Ucapan itu terbukti. Menjelang tengah malam, seluruh pesantren berguncang seperti diguncang gempa. Para santri berhamburan keluar dari asrama, ketakutan. Dari arah pemakaman, terdengar suara tawa bergema, panjang dan menakutkan. Bayangan hitam besar muncul, tubuhnya setinggi pohon kelapa, matanya merah menyala. Beberapa santri langsung pingsan begitu melihatnya. Ki Jafar segera mengumandangkan azan dengan suara lantang, namun gema itu seolah terhempas angin, tidak mampu menembus kegelapan. Dadan yang berada di halaman pesantren merasakan tubuhnya gemetar hebat. Bayangan besar itu menatapnya lurus, seakan ia adalah target utama. Suara dalam mimpinya kini terdengar nyata, menggema di telinga. Dadan, kau yang membuka, maka kau yang harus menutupnya. Kiai Maruf maju ke depan, menancapkan tongkat kayunya ke tanah, berusaha memulihkan pagar gaib yang runtuh. Ia melantunkan doa-doa dengan suara lantang, memanggil para malaikat penjaga. Namun kekuatan itu tidak stabil. Pusaka terlarang yang sudah terbuka hanya bisa dikunci kembali oleh orang yang pertama membukanya, Dadan. Dengan suara bergetar, Kiai Maruf memanggilnya. Dadan, maju. Kau harus membaca doa ini dengan sepenuh hati. Jika tidak, pesantren ini akan ditelan kegelapan. Seluruh mata tertuju pada Dadan. Para santri yang sebelumnya meremehkannya kini terdiam, tidak ada yang berani berkata apa-apa. Dadan menatap pusaka yang kini disimpan dalam sebuah peti kayu di hadapan Kiai. Jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, semua ini akibat ulahnya. Perlahan ia maju, bersimpuh di depan pusaka itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh permukaan kayu peti. Kiai Maruf membisikkan doa panjang di telinganya, doa yang biasanya hanya boleh dibacakan oleh pewaris resmi. Dengan suara terbata, Dadan mulai melafalkannya. Namun seiring doa itu keluar dari mulutnya, bayangan besar tadi mengaum keras. Angin berhembus kencang, dedaunan beterbangan, dan tanah bergetar. Beberapa santri menjerit, ada yang berusaha lari tapi terjatuh. Bayangan itu semakin mendekat, mencoba menerkam Dadan. Di detik itulah, seberkas cahaya putih menyambar dari langit. Suara azan berkumandang entah dari mana, lebih lantang dari sebelumnya, membuat makhluk itu terhenti sejenak. Dadan memejamkan mata, melanjutkan doa dengan sekuat tenaga. Keringat bercucuran, tubuhnya hampir roboh, tapi ia terus bertahan. Akhirnya, pusaka itu mulai bergetar. Peti kayu yang menampungnya mengeluarkan cahaya keemasan, lalu perlahan-lahan menutup kembali. Bayangan besar itu mengeluarkan jeritan panjang, tubuhnya mengecil, lalu lenyap di telan tanah. Semua santri terdiam. Hanya suara nafas tersengal dan doa Kiai Maruf yang masih terdengar. Dadan jatuh tersungkur, hampir pingsan karena kelelahan. Tapi ia tahu satu hal, pagar gaib pesantren memang sudah roboh, namun malam itu ia berhasil mencegah kehancuran total. Sejak saat itu, Dadan tidak lagi dianggap remeh. Tapi, beban yang ia tanggung jauh lebih berat. Karena ia sudah terikat dengan pusaka terlarang itu. Dan Kiai Maruf tahu, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu pesantren Sunan Sepuh seakan bukan lagi tempat menimba ilmu, melainkan medan tempur antara cahaya dan kegelapan. Angin bertiup kencang, pohon-pohon bambu berderak, dan suara gamelan gaib yang biasa terdengar jauh dari makam keramat kini bergema lebih dekat, seakan memanggil arwah-arwah yang tertambat di antara dua dunia. Dadan berdiri di halaman pesantren, sorban putihnya sudah terlepas, tubuhnya masih berlumur keringat dan darah segar dari luka-luka goresan yang tak bisa dijelaskan. Di hadapannya, berdiri bayangan hitam menjulang, sosok yang dipenuhi energi hitam dari pusaka terlarang yang dulu dikubur bersama Kiai Sepuh.
Wujud itu menyerupai manusia, tapi matanya kosong, mulutnya penuh gigi tajam, dan tangan panjangnya seakan bisa meraih apa saja dari jarak jauh. Para santri berkerumun dari kejauhan, wajah mereka pucat pasi, ada yang beristighfar, ada pula yang menangis ketakutan. Mereka tak pernah menyangka, santri yang dulu sering diremehkan karena dianggap lemah dan lamban, kini menjadi satu-satunya yang berhadapan langsung dengan iblis pusaka itu. Kiai Mamun duduk di teras surau, wajahnya muram, matanya menatap dalam ke arah Dadan. Ia sadar, pilihan yang sudah dibuat Dadan tak bisa dibalikan lagi. Pusaka itu sudah terbuka, segel gaib Kiai Sepuh sudah terpatahkan, dan kini pertarungan yang mestinya terjadi ratusan tahun lalu harus kembali dibayar dengan darah dan nyawa. Dadan, suara Kiai Mamun lirih, hampir tak terdengar, ingat pesan gurumu. Jangan kau lawan dengan amarah. Lawanlah dengan imanmu. Tapi bagaimana mungkin? Nafas Dadan sudah tersengal, dadanya seperti dihimpit ribuan beban, dan setiap kali ia mencoba membaca ayat suci, suara gamelan gaib itu mendesak masuk ke telinganya, memutus konsentrasinya. Tiba-tiba, dari arah belakang, tanah berguncang. Sesosok jin besar dengan kepala kerbau muncul, tubuhnya dililit rantai berapi. Dialah penjaga makam keramat yang dulu hanya disebut-sebut dalam dongeng para sesepuh. Jin itu mengaum keras, suaranya seperti petir yang membelah langit. Para santri menjerit, sebagian berlari meninggalkan halaman pesantren. Dadan menatapnya dengan mata membelalak, tubuhnya gemetar, tapi entah dari mana datangnya, ada dorongan dalam hatinya yang membuatnya melangkah maju. Tangannya meraih tasbih tua warisan Kiai Sepuh yang sebelumnya ia temukan dalam mimpi. Tasbih itu bukan benda biasa, setiap butirnya mengeluarkan cahaya merah samar. Saat jemarinya menggenggam kuat, Dadan merasakan hawa panas mengalir ke seluruh tubuhnya. Allahu Akbar, teriak Dadan, suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Jin berkepala kerbau itu menyerbu, rantainya menghantam tanah dan membuat debu berterbangan. Bayangan hitam pusaka pun ikut maju, mengulur tangannya yang panjang, berusaha meraih tubuh Dadan. Dalam sekejap, dua kekuatan gaib itu mengapitnya dari kanan dan kiri. Para santri menutup mata, mengira akhir dari santri yang diremehkan itu sudah dekat. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Dari tasbih itu, cahaya putih memancar, menyilaukan mata semua yang menyaksikan. Cahaya itu membentuk semacam perisai di sekitar tubuh Dadan. Rantai berapi jin kerbau terpental jauh, sementara tangan bayangan hitam itu terbakar begitu menyentuh lingkaran cahaya. Suasana hening sesaat. Hanya terdengar desisan marah dari makhluk-makhluk gaib yang kini mundur selangkah. Dadan berdiri di tengah lingkaran cahaya itu, wajahnya dipenuhi peluh, tapi matanya kini berbeda. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi keraguan. Ia mulai melafalkan ayat kursi, meski suaranya terputus-putus di awal, namun perlahan menjadi lantang. Setiap kalimat yang ia ucapkan membuat tanah bergetar, seakan pesantren itu berubah menjadi arena persidangan antara malaikat dan iblis. Tiba-tiba, langit terbuka, cahaya bulan menyorot tajam ke arah halaman. Sosok gaib lain muncul dari arah makam keramat, tapi berbeda dari sebelumnya. Sosok itu berjubah putih, wajahnya dipenuhi cahaya, dan di tangan kanannya ia membawa tongkat kayu tua. Semua santri bersujud, mereka tahu siapa yang datang, roh Kiai Sepuh sendiri. Wahai cucuku, suara itu dalam, bergema di seluruh penjuru pesantren, engkau telah membuka pusaka yang seharusnya tetap terkubur. Maka engkau pula yang harus menutupnya kembali. Jangan biarkan kesombongan dan ketamakan manusia lain menjadi alasan kehancuran pesantren ini. Air mata mengalir di pipi Dadan. Ia bersujud, lalu menjawab dengan suara serak, tunjukkan jalannya, Kiai. Aku siap. Kiai Sepuh mengangkat tongkatnya, lalu menunjuk ke arah bayangan hitam yang kini meronta di tepian cahaya. Itulah warisan dosa yang harus kau hapus. Ikat ia dengan imanmu, kembalikan ke bumi, dan kuncilah dengan darah pengorbananmu. Kata-kata terakhir itu membuat tubuh Dadan bergetar hebat. Darah pengorbanan? Apakah itu berarti ia harus menyerahkan nyawanya? Namun sebelum sempat berpikir panjang, jin berkepala kerbau kembali menyerang, kali ini dengan amarah lebih besar. Bayangan hitam ikut melompat maju, berusaha menghancurkan lingkaran cahaya. Pesantren bergetar, dinding surau retak, genting-genting berjatuhan. Dalam kekacauan itu, Dadan berteriak, "Ya Allah, jika memang nyawaku adalah segel terakhir, maka ambillah. Tapi lindungilah pesantren ini." Tasbih di tangannya pecah, butir-butirnya beterbangan lalu menyatu menjadi lingkaran cahaya yang lebih besar. Tubuh Dadan terangkat ke udara, lalu terhempas ke tanah dengan keras. Para santri berlari menghampiri, tapi tubuhnya sudah tak bergerak. Di saat yang sama,
Bayangan hitam menjerit kesakitan, tubuhnya menyusut lalu tersedot ke dalam bumi. Jin berkepala kerbau pun terbelenggu rantai cahaya yang muncul entah dari mana. Malam kembali sunyi. Angin berhenti bertiup, dan suara gamelan gaib pun hilang seolah tak pernah ada. Kiai sepuh perlahan memudar, meninggalkan pesan terakhir yang bergema di hati semua yang hadir. Jangan remehkan siapapun. Sebab yang kalian anggap paling kecil, bisa menjadi penopang terakhir benteng iman. Dadan masih tergeletak, matanya tertutup, napasnya tipis. Tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau telah menyerahkan nyawanya bersama segel pusaka terlarang itu. Dan malam itu, pesantren Sunan Sepuh kembali diselimuti misteri baru. Langit malam itu mendung tebal, angin berdesir kencang membawa hawa dingin menusuk tulang. Pesantren Al-Mustaqim yang biasanya damai kini terasa mencekam. Dadan berdiri seorang diri di pelataran masjid tua, tempat pertama kali ia mendengar bisikan gaib yang menuntunnya pada pusaka Kiai Sepuh. Sejak malam ia membuka kitab terlarang itu, hidupnya berubah drastis, dari santri yang diremehkan menjadi pusat perhatian, sekaligus target kebencian banyak pihak. Malam ini, ia sadar perjalanan itu akan mencapai puncaknya. Pusaka Kiai Sepuh belum sepenuhnya terbuka. Di balik lembaran terakhir kitab itu tersimpan rahasia yang konon hanya bisa diungkap dengan tumbal. Dadan tahu konsekuensinya, namun ia juga tahu bahwa tanpa menyelesaikan warisan ini, hidupnya akan terus dibayangi kutukan. Bisikan dari masa silam. Ketika ia membuka lembar terakhir, huruf-huruf Arab gundul bercampur dengan aksara Jawa kuno menyala redup seperti bara api. Suara berat terdengar lagi, mirip dengan suara Kiai Marzuki, Kiai Sepuh yang dulu membangun pesantren itu. Wahai santri yang diremehkan, warisan ini bukan untuk menambah kekuasaan, melainkan menjaga keseimbangan. Jika engkau gagal, pesantren ini akan ditelan kegelapan. Dadan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat semua hinaan yang pernah ia terima dari teman-temannya. Semua ejekan tentang kelemahannya kini berubah menjadi bahan bakar tekad. Gangguan para dukun. Sejak berita pusaka terbuka terdengar, beberapa dukun sakti dari desa sekitar mendatangi pesantren. Mereka menganggap pusaka itu bisa memberi mereka ilmu kebal dan kekayaan tanpa batas. Malam itu, 3 dukun sakti berdiri di gerbang pesantren, mengenakan pakaian hitam dengan ikat kepala merah. Wajah mereka penuh amarah. "Santri kecil, serahkan pusaka itu, atau pesantren ini akan jadi abu," teriak salah satu dukun dengan suara bergemuruh. Para santri lain gemetar. Beberapa mencoba melarikan diri, namun Dadan justru melangkah maju. Di tangannya, kitab pusaka memancarkan cahaya biru pucat, membuat para dukun terdiam sejenak. "Aku bukan lagi Dadan yang dulu kalian remehkan," katanya lantang. "Pusaka ini bukan milik kalian. Ini warisan untuk menjaga, bukan menghancurkan." Pertempuran gaib. Angin bertiup makin kencang, daun-daun pohon berputar membentuk pusaran. Para dukun merapal mantra, melemparkan api gaib yang meluncur ke arah Dadan. Tapi kitab di tangannya menyala terang, membentuk perisai yang memantulkan serangan itu kembali ke arah mereka. Salah satu dukun terlempar ke tanah, tubuhnya gemetar tak kuasa menahan energi balik. Dadan menutup mata, merapal doa yang diajarkan Kiai Sepuh dalam kitab itu. Dari tanah pesantren, muncul cahaya putih berbentuk macan besar, macan gaib penjaga pesantren sejak ratusan tahun silam. Macan itu mengaum keras, membuat para dukun mundur ketakutan. Namun, bukan berarti pertempuran selesai. Salah satu dukun berhasil menancapkan paku gaib ke tanah, menimbulkan gempa kecil. Dinding masjid tua retak, genting berjatuhan. Para santri berteriak ketakutan, sebagian pingsan. Dadan tahu, ia harus menyelesaikan ini malam itu juga. Tumbal yang harus dibayar. Di lembar terakhir kitab, tertulis, warisan ini hanya akan sempurna jika penanggungnya rela mengorbankan sesuatu yang paling ia cintai. Dadan terdiam. Apa yang paling ia cintai? Ia tidak punya keluarga kaya, tidak punya harta benda, tidak punya kedudukan. Yang ia miliki hanyalah kehormatan sebagai santri dan ingatan tentang ibunya di kampung. Air mata mengalir. Ia sadar, tumbal itu bukan nyawa orang lain. Tumbal itu adalah dirinya sendiri. "Aku mengerti, Kiai. Jika dengan ini pesantren akan selamat, aku rela." Dadan memegang kitab itu dengan kedua tangan. Cahaya biru berubah menjadi putih menyilaukan. Tubuhnya mulai terasa ringan, seakan-akan sebagian jiwanya ditarik masuk ke dalam kitab. Puncak pengorbanan. Para santri melihat cahaya membungkus Dadan. Sosoknya perlahan hilang, namun wajahnya terlihat tenang, bahkan tersenyum. Para dukun yang tersisa menjerit, tak kuasa menahan cahaya itu. Tubuh mereka terbakar dari dalam,
lenyap menjadi abu yang diterbangkan angin malam. Kitab itu kemudian menutup dengan sendirinya, terjatuh di tanah. Hening. Angin berhenti bertiup. Ketika para santri mendekat, Dadan sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kitab pusaka yang kini kembali tampak seperti kitab biasa, tanpa cahaya, tanpa tulisan menyala. Warisan yang hidup. Beberapa hari kemudian, pesantren kembali damai. Kabar tentang keberanian Dadan menyebar ke seluruh desa. Santri yang dulu diremehkan kini dikenang sebagai penjaga terakhir warisan Kiai Sepuh. Kiai Abdullah, pengasuh pesantren saat ini, berdiri di depan para santri. Dengan suara bergetar ia berkata, "Jangan pernah meremehkan siapapun. Dadan sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa keikhlasan dan keberanian seorang santri bisa melampaui kekuatan 1000 dukun. Warisan ini akan terus hidup selama kita menjaga pesantren dengan hati yang bersih." Kitab pusaka disimpan kembali di ruang bawah tanah masjid tua, dikunci dengan doa khusus. Para santri yang dulu mengejek Dadan kini menangis, menyesali perlakuan mereka. Namun di antara mereka, ada yang berbisik bahwa suatu hari nanti, pusaka itu akan terbuka kembali, ketika pesantren kembali terancam. Dan saat itu, ruh Dadan akan hadir sebagai penjaga gaib yang melindungi pesantren Al-Mustaqim.